Puncak Kehidupan. Bab 451. Hailey Lawson menenangkan dirinya dari kepanikan. Kamu tidak punya hak untuk berbicara tentang masalah ini. Jackie Luden sebenarnya memiliki beberapa keterkaitan dengan Hailey. Mereka berdua berasal dari desa yang sama dengan suku yang dikenal sebagai klan Lazeroth. Sebagian besar orang yang tinggal di desa berasal dari klan ini. Jackie bahkan meminta saran Hailey tentang menjalankan salon kecantikan. Karena mereka berdua berasal dari desa yang sama, Hailey dengan murah hati berbagi pengetahuannya dengannya. Bahkan, dia meminjamkan sejumlah besar uang di awal untuk modal. Tapi yang mengejutkannya, Jackie sebenarnya diam-diam mendambakan kecantikan yang dimiliki Hailey dan ingin tidur dengannya menggunakan trik kotor. Untungnya, Hailey menyadari hal itu sebelum itu terjadi, dan sejak saat itu mereka berdua tidak bersahabat lagi. Awalnya, salon kota Jackie bukan tandingan Belle Blossom. Tapi, Jackie secara mengejutkan berhasil berkenalan dengan seorang wanita dari keluarga Sumes. Sejak itu, popularitas City Salon melejit dan menjadi salah satu dari 3 salon kecantikan teratas di California menjadi pesaing Belle Blossom. Jackie mencibir, memang, itu bukan keputusanku, tapi keputusan Nyonya Wai. Aku hanyalah utusannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Nyonya Wai sendiri. Sebelum Hailey sempat bertanya, Serena Wai berbicara dengan dingin. Nyonya Lawson, aku memintamu untuk datang secara pribadi untuk memberitahuku bahwa Arles Cosmetics tidak akan memperbarui kontraknya dengan Belle Blossom. Aku melakukan ini agar karyawanmu tidak terus melecehkan perusahaan kami. Hailey menjadi cemas. Nyonya Wai, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kita sudah bekerja sama dengan baik? Jika menurutmu ada sesuatu dalam kontrak yang perlu diubah, kami bersedia bekerja sama. Kami juga bersedia menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi. Bagaimana menurutmu jika kami menurunkan sisi kami dari keuntungan yang diperoleh sebesar 3%? Serena mencibir dan menatap Jackie. Itu tidak perlu. Arles Cosmetics akan menandatangani kontrak dengan Jackie's City Salon. Hailey terlihat tidak menyukai yang diucapkan Serena. Dia tahu bahwa Jackie pastilah yang mempengaruhi keputusan ini. Hailey, sejujurnya, aku bisa menawarkan produk Arles Cosmetics dengan harga asli, tetapi dengan satu syarat, kata Jackie tiba-tiba. Kondisi apa itu? Kamu harus bersamaku selama seminggu. Jackie tertawa. Ketika Alex mendengar ini, dia juga menjadi marah dan menatap dingin ke arah Jackie. Hailey berbalik untuk melihat Serena. Nyonya Wai, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu melihat orang seperti apa dia? Dia pria yang hina dan tak tahu malu. Dia bahkan punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu di depanmu. Aku yakin kamu bisa melihat betapa buruk karakternya. Bekerja dengan orang seperti itu hanya akan merusak branding Arles Cosmetics. Tanpa diduga, Serena hanya tertawa dingin. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika sudah, silakan pergi. Aku harus mendiskusikan beberapa detail kemitraan kami dengan Tuan Luden. Kamu. Hailey sangat ingin berbalik dan pergi, tetapi dia harus terus mencoba salon kecantikannya. Nyonya Wai, mari kita kesampingkan pembicaraan bisnis. Aku tahu kamu berada di California kali ini karena kamu mencari perawatan medis. Kebetulan, adik laki-lakiku di sini adalah dokter handal. Kenapa kamu tidak membiarkan dia melihat-lihat? Jackie mulai tertawa keras. Adikmu, Hailey, sejak kapan kamu punya adik? Kenapa aku tidak pernah mengetahuinya? Aku tidak berpikir ibumu melahirkan anak laki-laki. Aku khawatir, apa ini mungkin gigolomu? Apakah dia? Aku pikir kamu seorang wanita baik-baik, tetapi ternyata kamu hanya pelacur biasa. Apakah karena Tuan Carter tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menyenangkanmu? Apakah itu sebabnya kamu mencari seseorang yang lebih baik di tempat tidur? Memukul. Jackie ditampar dengan paksa begitu dia selesai berbicara. Tamparan ini karena tidak sopan, kata Alex dingin. Jackie tidak mengira Alex akan berani memukulnya di sini, jadi dia tertegun. Setelah itu, Alex menamparnya lagi. Kali ini, itu bahkan lebih keras. Hidung Jackie mulai berdarah. Tamparan ini untuk menghina Hailey, tambah Alex. Setelah ditampar 2 kali, Jackie marah dan kesal. Bajingan. Beraninya kamu memukulku. Memukul. Bab 452. Alex Rockefeller menamparkan Jackie Luden lagi.
Kali ini, Jackie kehilangan sebagian besar giginya. Tatapan Alex dingin. Percayalah saat aku mengatakan ini. Aku tidak hanya punya nyali untuk memukulmu, tapi aku juga punya nyali untuk membunuhmu. Petik 2. Kamu. Jackie ingin melawan, tetapi dia langsung terintimidasi oleh tatapan dingin Alex, dan dia benar-benar tidak berani berbicara lagi. Namun, tidak ada yang bisa memadamkan api kemarahan di hatinya. Ini keterlaluan. Serena Wai berteriak dengan marah. Ini adalah rumahku. Kamu tidak bisa memukul orang di rumahku seperti itu. Keluar. Alex menatap Serena. Dia benar-benar menemukan masalah Serena saat dia masuk. Apakah kamu yakin ingin aku pergi? Aku dapat dengan jujur mengatakan kepadamu bahwa penyakitmu cukup serius. Kamu hanya memiliki 7 hari untuk hidup. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati, kata Alex sambil tersenyum tipis. Serena sangat marah. Omong kosong. Dia kemudian memelototi Hailey Lawson dengan marah. Hailey, apa artinya ini? Apakah kamu sengaja membawa orang ini ke sini untuk mengatakan hal bodoh seperti itu kepadaku? Apakah kamu pikir aku bodoh? Bagaimana dia bisa disebut sebagai dokter hebat? Jika dia benar-benar seorang dokter hebat, aku akan berlutut dan memujanya. Nyonya Wai, dia benar-benar dokter hebat yang luar biasa, kata Hailey tak berdaya. Keluar, sekarang juga. Kalau tidak, aku akan meminta pengawalku untuk menendang kalian berdua keluar, teriak Serena. Hailey tak punya cara lain untuk menghadapi ini. Dia menatap Alex dengan tatapan meminta maaf. Adik kecil, ayo pergi. Kau baru saja menamparku 3 kali. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tentu, aku akan membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus memotong 1 jarimu setiap kali menamparku, kata Jackie dengan muram. Dia melemparkan pisau buah yang jatuh di kaki Alex. Serena menonton dengan puas. Sejak Alex memukul Jackie, itu tidak terkait dengannya sehingga dia tidak perlu meminta pengawalnya untuk bertindak. Tapi Alex mengutuknya dengan mengatakan dia hanya punya 7 hari untuk hidup, yang membuatnya marah. Dia tidak keberatan membuat Alex membayar mahal. Alex mulai tertawa. Itu pembicaraan yang sulit. Apakah kamu memiliki seseorang yang akan mendukungmu? Baik, aku akan menunggu orang yang akan membantumu tiba. Tetapi, bukankah 3 jari terlalu kecil? Mari kita membuatnya menjadi angka yang lebih lengkap. Setelah mengatakan itu, Alex menamparkan Jackie 7 kali berturut-turut tanpa ragu. Itu 7 tamparan lagi, sehingga totalnya 10. Apakah itu cukup? Alex bertanya. Seluruh wajah Jackie bengkak. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak gigi yang rontok. Tatapan Serena berubah dingin, tertawa dingin di dalam hatinya. Serena tahu bahwa Jackie didukung oleh keluarga Summers di California. Karena hubungannya dengan mereka, Serena rela berhenti bekerja dengan Belle Blossom dan bekerja sama dengan City Salon sebagai gantinya. Semakin parah Alex memukuli Jackie sekarang, semakin buruk pula Alex akan dipukuli nanti. Mata Jackie melebar karena marah, tetapi dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam posisi yang buruk sekarang. Dia mengirim pesan kepada seseorang untuk datang membantunya. Jackie didukung oleh keluarga Summers. Dia pasti meminta seseorang dari keluarganya untuk datang. Bisakah kamu mendapatkan Ted Summers dari sebelumnya? Hailey berbisik pada Alex. Awalnya, Alex ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Tapi Hailey menyebutkannya, dia mengirim pesan kepada Ted. Dia tidak yakin apakah Ted akan berhasil. 20 menit kemudian, orang-orang yang dipanggil Jackie tiba. Tidak kurang dari 20 dari mereka, dipimpin oleh seorang wanita saat mereka masuk ke villa. Sayang, kamu akhirnya di sini. Ini dia. Bajingan ini menamparku 10 kali. Aku tidak bisa menghentikan kemarahanku kecuali aku mematahkan semua jarinya, kata Jackie segera. Wanita itu sangat marah, dan dia menatap Alex. Kamu idiot buta. Beraninya kau menyerang seseorang dari keluarga Summers. Tangkap dia. Potong tangan dan kakinya. Sekelompok orang menyerang Alex. Berhenti. Siapa yang berani menyerang temanku? Seseorang berteriak. Ted datang berlari dengan marah. Bab 453. Ted Summers tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh seorang wanita, istrinya, Betty Dawson. Itu karena ketika Alex Rockefeller mengirim pesan kepada Ted Summers, Betty berlutut di depan Ted, memohon pengampunannya.
Betty tidak ingin bercerai. Begitu Ted menerima pesan itu, dia bergegas. Ketika Ted melihat beberapa seniman bela diri dari keluarga Sumes mencoba menyerang Alex, dia langsung menjadi marah. Dia sangat marah sehingga dia bisa membunuh seseorang. Suaranya yang keras segera membuat semua orang ketakutan. Suara dan sosok Ted tidak asing bagi para seniman bela diri dari keluarga Sumes ini. Mereka berhenti bergerak dan menatap Ted dengan heran. Paman, mengapa kamu di sini juga? Nama lengkap istri Jackie Luden adalah Sena Sumes. Dia juga keponakan Ted. Apakah kamu tahu tentang apa yang terjadi dan datang untuk membela kami juga? Bajingan ini memukul suamiku. Lihat wajahnya sekarang. Pria ini benar-benar memiliki keinginan mati. Dia tidak memikirkan keluarga Sumes, kata Sena. Paman, kamu tidak perlu melakukan apapun. Orang-orangku akan lebih dari cukup. Habisi dia, tambah Sena. Memukul. Ted langsung menamparkan wajah Sena. Sena tercengang. Paman, mengapa kamu memukulku? Memukul. Ted menamparnya lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan yang lebih besar. Sena segera mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Keluarga Sumes mana yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa mewakili keluarga Sumes? Apakah ini caramu merusak reputasi keluargaku? Berlutut dan minta maaf. Apakah temanku seseorang yang bisa kamu mainkan? Kata Ted dingin. Pada saat ini, semua orang selain Alex dan Hayley Lawson terkejut. Jackie, terutama, tampak seperti baru saja melihat hantu. Sena benar-benar tercengang. Paman, dia temanmu. Aku menyuruhmu berlutut. Teriak Ted. Ted langsung menendang tulang kering Sena dan mematahkan kakinya. Berdebar. Sena berlutut ke tanah dan mulai berkeringat deras. Berhentilah mengatakan, dia. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Panggil dia Paman Rockefeller. Minta maaf, atau aku akan mematahkan kedua kakimu, kata Ted dengan marah. Mata Sena dipenuhi air mata. Dia tahu dia telah berurusan dengan orang yang salah kali ini. Sena menyadari betap kejamnya Ted. Dia tidak berani ragu. Paman Rockefeller, maafkan aku. Aku salah. Sena tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Alex. Para seniman bela diri dari keluarga Sumes menjadi takut. Untungnya, belum ada satu pun dari mereka yang menyentuh Alex. Kalau tidak, kaki mereka mungkin juga patah. Pada saat ini, Serena sangat terkejut. Dia hampir menjerit. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki Hayley, yang dia bawa hari ini, sebenarnya adalah teman baik seseorang dari keluarga Sumes. Bahkan, dilihat dari perilaku Ted, sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Bagaimana kamu bisa salah? Alex bertanya. Sena menggertakkan giginya untuk mengatasi rasa sakit. Aku seharusnya tidak merepotkanmu, Paman Rockefeller, katanya. Alex menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar melakukan kesalahan, tapi itu bukan karena kamu datang untuk menggangguku. Sebaliknya, itu karena kamu menikah dengan orang yang salah. Sena hanya di sini untuk mendukung suaminya karena dia dipukul. Tidak ada yang salah dengan itu. Ketika Ted mendengar ini, dia langsung menamparkan wajah Jackie. Dia menamparkan Jackie lebih keras daripada Alex. Segera, rahang Jackie terkilir. Jadi, kamu, bajingan, yang mengacaukan temanku. Kenapa kami tidak pergi ke neraka? Teriak Ted. Budi, bagaimana dia mengacaukanmu? Ted bertanya setelah memukuli Jackie. Pengawal Serena hampir tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika memikirkan bagaimana masing-masing dari mereka meminta $10.000 dari Hayley, dia langsung merasa menyesal. Ekspresi gugup muncul di wajahnya. Bab 454. Alex Rockefeller mengeluarkan ponselnya, mengklik file audio dan mulai berbicara. Kebetulan, aku merekam percakapan kita sebelumnya. Bagi yang tertarik, mari kita dengarkan bersama-sama. Segera setelah file audio mulai diputar, wajah Jackie Luden menjadi pucat. Ketika Sena Sumes mendengar Jackie meminta Hayley Lawson untuk bersamanya selama 7 hari, matanya dipenuhi amarah. Jackie Lude, brengsek, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Meskipun salah satu kaki Sena patah, dia adalah seorang seniman bela diri. Dia melompat dengan satu kaki dan mulai memukul Jackie, hampir membunuhnya dengan pukulannya. Pada akhirnya, banyak tulang di lengan dan tulang rusuk Jackie patah. Yang paling penting, penisnya patah juga.
Sena benar-benar wanita yang kejam. Alex merasa acuh ketika mendengar Jackie menangis kesakitan. Akhirnya, Hailey menarik-narik baju Alex. Jika dia terus memukulnya, dia akan mati, katanya. Alex akhirnya berbicara. Baiklah, kalian berdua bisa bertarung di luar. Kamu terlalu menyebalkan. Aku tidak punya suami seperti dia. Mulai sekarang, tidak ada apa-apa di antara kita, kata Sena. Semua orang memandang Jackie seolah-olah dia adalah anjing mati. Dengan penisnya yang patah, sulit baginya untuk menjalin hubungan lagi. Saat itu, Betty Dawson, yang awalnya berdiri di belakang, tiba-tiba melangkah maju. Dia dengan paksa menendang Jackie beberapa kali sebelum berlutut di depan Hailey. Nyonya Carter, Tuan Rockefeller, maafkan aku. Jackie Luden, si brengsek ini, mendorongku untuk membuat masalah di Belle Blossom terakhir kali. Aku tahu aku alergi makanan laut, dan aku hanya setuju untuk membantunya karena dia memberiku 20 juta dolar. Aku salah. Aku benar-benar salah, kata Betty. Tuan Rockefeller, aku tidak ingin bercerai. Aku tidak bisa hidup tanpa suamiku. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk mengubah caraku dan menjadi orang baik. Kalau tidak bisa, aku akan mati karena tersambar petir atau tertabrak mobil, tambahnya. Betty masih punya otak. Yang terpenting, dia tahu Alex adalah orang yang dia butuhkan untuk ditenangkan. Alex memandang Ted Sumes. Ted, ini masalah keluargamu, jadi selesaikanlah. Namun, menikah bukanlah hal yang mudah. Jika kamu bisa, cobalah untuk menghargainya. Tidak ada salahnya memberinya kesempatan juga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Alex dalam beberapa hal memberi Betty kesempatan lagi. Ted menendang Betty sekali. Pergi dan pulanglah. Aku akan menyelesaikan urusan dengan kamu nanti, katanya. Ketika Betty mendengar ini, dia buru-buru berterima kasih kepada Alex dan pergi dengan senyum di wajahnya. Alex percaya bahwa dia akan belajar pelajarannya setelah cobaan ini. Setelahnya, Jackie dan keluarga Sumes pergi. Serena memiliki ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya. Nyonya Carter, aku sudah memikirkannya. Aku pikir kita dapat melanjutkan kontrak kita yang ada, katanya kepada Hailey. Hailey senang, dan hendak menganggukkan kepalanya ketika Alex mulai berbicara. Kita dapat melanjutkan kontrak yang ada, tetapi kamu harus memberikan kami 10% lebih banyak dari bagi hasil yang sebelumnya. Serena terkejut. Apa? 10%? Apa kamu gila? 20%, kata Alex dengan tenang. Serena sangat marah. Benar-benar mustahil. Bahkan jika kamu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sumes, itu tidak mungkin. Alex tersenyum. Aku akan menunggumu datang. Ingat, kamu hanya punya 7 hari. Setelah 7 hari, kamu tidak akan punya waktu lagi. Aku akan memberi kamu informasi tambahan. Besok pagi akan muncul flek hitam di bawah pusar dan akan terus bertambah besar setelah itu. Begitu tanda hitam menyebar ke jantungmu, kamu akan mati, kata Alex. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu manusia setengah dewa? Serena sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Selama hampir 40 tahun hidupnya, Serena tidak pernah marah seperti sekarang ini. Ingatlah namaku. Alex Rockefeller. Alex berkata sebelum menyeret Hailey keluar dari villa. Hailey tampak sedikit cemas. Adik, apakah dia benar-benar serius akan datang padamu? Jangan khawatir. Dia akan datang, kata Alex dengan percaya diri. Bab 455. Setelah meninggalkan villa, Alex Rockefeller dan Hailey Lawson segera kembali ke Maple Villa. Mereka ingin mengirimkan produk yang dibawa Maya Howard ke Belle Blossom. Hailey sangat yakin dengan pengetahuan medis Alex. Ketika dia mengetahui bahwa salah satu produk anti penuaan dikembangkan oleh Alex, dia bahkan ingin mencobanya secara pribadi. Adik, kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi salah satu produk paling sukses dari Arles Cosmetics adalah masker wajah anti kerutnya. Jika produk anti penuaan kamu dapat mencapai bahkan 70% dari efektivitas produk Arles Cosmetics, kita tidak perlu mempertahankan kontrak dengan mereka, kata Hailey. Alex kehilangan kendali dan mulai tertawa. Hailey, apakah kamu salah memahami pengetahuan medisku? Ibu mertuaku telah mencoba masker wajah anti kerut dari Arles Cosmetics.
Aku dapat menjamin bahwa produk kami, yang disebut Lux Anti-Aging, 2 kali lebih efektif dari produk mereka. Bahkan, produk kami memiliki efek memutihkan dan melembabkan. Petik 2. Hailey sangat terkejut. Apakah kamu serius? Cepat, ayo pergi. Aku ingin segera mencobanya, kata Hailey. Alex menggelengkan kepalanya. Aku takut kamu akan kecewa. Kenapa? Apa kamu baru saja menggodaku? Tanya Hailey. Maksudku, Hailey, kamu cantik alami. Kamu tidak memiliki kerutan di wajahmu, dan kulitmu cerah kemerahan. Bahkan jika kamu menggunakan banyak produk, kamu tidak akan melihat hasil apapun, jelas Alex. Setelah tertegun sejenak, Hailey mulai tertawa. Kamu memang pembicara yang manis. Aku tidak tahan. Jika aku belum menikah, aku pasti akan terpesona olehmu. Tak lama kemudian, mereka sampai di villa. Produk yang dibawa pulang Maya kali ini memenuhi seluruh aula. Ada 2 produk yang berbeda, yaitu Lux Acne Cream dan Lux Cosmetics Cream, dan masing-masing ada 300 set. Ini semua adalah alat uji, dan akan diberikan secara gratis sebagai penguji kepada publik. Maya dan Brittany Rockefeller sudah menetapkan harga. Mereka pasti menggunakan opsi kelas atas sehingga orang biasa hampir tidak mampu membeli produk mereka. Tapi itu tidak masalah karena mereka ingin menjadikan merek mereka tidak terjangkau, namun diinginkan oleh banyak orang. Dengan kata lain, mereka akan menciptakan pasar yang besar dan akan membuat produk mereka habis cepat. Bahkan, mereka ingin menimbulkan efek sensasional di kalangan orang kaya. Bangsawan kelas atas memiliki kemampuan yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk menciptakan tren. Orang-orang ini akan mempengaruhi orang-orang kelas menengah, yang kemudian akan mempengaruhi kelas bawah. Setelah mengelola Bounty Acne Cream, Brittany mendapatkan banyak pengalaman yang tak terlupakan, dan dia telah memahami trik perdagangannya. Begitu mereka menjadi pemimpin kosmetik, mereka akan merilis versi satuan dari produk mereka pada tahap selanjutnya. Namun, harganya juga tidak akan terlalu rendah. Memiliki harga yang terlalu rendah berarti menurunkan nilai mereka sendiri, dan mereka akhirnya tidak disukai. Ketika Hailey melihat kemasan yang indah dan mencium aroma baru produk setelah membukanya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk segera mencobanya. Namun, tepat sebelum dia menerima telepon dari sekretarisnya. Nyonya Carter, tim hukum dari City Salon baru saja datang kepada kami. Mereka bilang ingin menjual City Salon kepada kita seharga $1. Apakah menurutmu ini memiliki kredibilitas yang baik? Sekretaris itu bertanya, memikirkan betapa aneh situasinya. Sejujurnya, tidak ada orang lain yang akan mempercayainya juga. Saat itu, City Salon bahkan sedang bersaing dengan Belle Blossom. Dalam sekejap mata, City Salon tiba-tiba memutuskan untuk menjualnya secara murah. Sekarang, orang-orang di markas Belle Blossom semuanya terkejut. Hailey sama terkejutnya saat mendengar sekretarisnya. Jackie Luden menginvestasikan cukup banyak uang di City Salon. Selain itu, dengan bantuan dari keluarga Sumes, City Salon sudah beroperasi dalam skala yang sangat besar. Nilai pasar perusahaan harus setidaknya 2 hingga 300 juta dolar. Apakah mereka gila karena memberikannya secara gratis? Nyonya Carter, selain tim hukum City Salon, Betty Dawson, wanita yang menyebabkan keributan di salon kecantikan kita terakhir kali, juga datang. Aku pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mungkinkah ini semua direncanakan? Alex dapat dengan jelas mendengar semuanya dari telepon Hailey. Dia langsung terkekeh. Hailey, karena mereka punya niat baik, ambil saja. Kalau dipikir-pikir, ini juga kemungkinan niatan keluarga Sumes. Kemungkinan besar salon kota Jackie sebenarnya dimiliki oleh istrinya, Sena Sumes. Sekarang setelah Jackie dikebiri, dan Sena ingin menceraikannya, tidak ada yang mengelola City Salon. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk memberikannya kepada Belle Blossom. Terus terang, itu adalah hadiah untuk Alex. Hailey tertawa. Adik, mereka tidak memberikannya kepadaku, tetapi kepadamu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi untuk menanganinya sekarang, katanya. Hailey mengambil 2 kotak produk baru dan memasukkannya ke dalam. Bersambung.